Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah hari ini kalian sehat semua? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu nasional, itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang Sabang sampai Merauke, menjadi pulau-pulau, kampung penyambung menjadi satu, hiburan Indonesia. Desa tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok pada bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nih, baik anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar sebentar ya di layar infokus. Gambar apa yang ada pada layar infokus tersebut? Bebek. Baik, apa yang kalian ketahui tentang hewan bebek yang ada pada layar di atas? Hidup di daratan. Ya, betul ya. Tetapi menyukai apa? Ayam. Nah, baik anak-anak, supaya kalian lebih tahu jelas tentang bebek itu, Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaannya tentang bebek. Nah, saya minta salah satu dari siswa, Feby, yang membacakan untuk kita semua. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Mulut bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena mulutnya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di dalam hari. Baik anak-anak, pada teks bacaan tersebut pasti ada ide Pokok. ya. Ada yang tahu apa itu pengertian dari ide pokok? Siapa yang tahu? Gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf. Ya, pintar. Ide pokok itu ini kalimat inti dari sebuah paragraf ya, yang terdapat pada awal paragraf atau akhir Paragraf. Jadi ide pokok pada bacaan yang terdapat pada layar di atas itu yang mana? Kalian tahu? Nah, coba Densa. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Kalau yang paragraf 2, Ulu bebek tidak pernah basah meskipun
bermain dan menyelam. Ya, pintar. Sekarang ibu mau menampilkan kembali gambar bebek. Anak-anak sekalian, ada yang tahu bebek itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bertelur itu atau disebut dengan Ovipa. ya, pintar. Baik anak-anak, cara hewan berkembang biak dikelompokkan menjadi 3 macam. Kita akan lihat pada layar di atas. Nih, ibu akan membacakan untuk kita semua ya. Jadi cara hewan berkembang biak itu yang pertama ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung dan lain-lain. Yang kedua vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing dan lain-lain. Yang ketiga ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular dan kadal. Baik anak-anak, kira-kira hewan apa lagi yang kalian ketahui tentang hewan bertelur? Atau yang biasa disebut dengan ovipar? Apa? Kira-kira hewan apa lagi yang termasuk dalam ovipar atau bertelur? Ikan. Bebek. Ya, Ayam. pintar. Baik, ibu akan menampilkan salah satu hewan lagi ya. Gambar apa itu? Gajah. Ya. Apakah gajah ini termasuk hewan ovipar? Tidak. Termasuk gambar apa jenis hewan gajah itu? Vivipar atau siapa yang jawab beranak tadi? Vivipar atau beranak? Beranak. Hewan apa lagi yang kalian ketahui tentang hewan yang termasuk ovivipar atau bertelur sekalian beranak? Hewan apa lagi? Ular. Ya, ular ya. Kenapa ular itu termasuk hewan ovipar? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu tidak? Tidak. Ya, ular itu bertelur dan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas di dalam tubuh induknya, anak ular dilahirkan dalam bentuk hidup. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membagikan kertas gambar hewan ini sebentar ya. Kalian kelompokkan jenis hewan yang termasuk jenis hewan ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, ovovivipar bertelur sekalian beranak ya. Iya, Bu. Saya akan bagikan. Sebentar kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Iya, Bu. Mana yang termasuk jenis hewan itu tadi.
magdiskusi. Mana yang termasuk jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sudah? Masing-masing dari kelompok sebentar maju untuk menempelkan gambar tersebut di kertas manila yang ada di atas, ya? Iya, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Kelompok satu maju. Kelompok dua.
perhatikan pada gambar yang kalian sudah tempelkan di atas. Apakah gambar-gambar tersebut sudah betul cara pengelompokannya? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu, kalian perhatikan lagi gambar-gambar tersebut. Jadi, hewan-hewan yang kalian tempel itu termasuk hewan yang ada di negara ASEAN ya. Iya. Hewan-hewan ini bukan saja berada di Indonesia, tetapi di negara tetangga yang ada mempunyai kesamaan jenis hewan. Jadi hewan-hewan yang ada di negara ASEAN itu pada umumnya mempunyai kesamaan. Baik, Ibu akan menampilkan pada layar tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN itu, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Anak-anak, selain hewan, sumber daya. Baik, sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Lain pun sangat mendukung kelanjutan hidup manusia. Contohnya beras. Beras ini ada di mana-mana ya. Iya. Anak-anak, negara penghasil beras paling banyak di negara ASEAN itu negara apa? Kalian tahu tidak? Tidak. Negara Thailand ya. Negara industri terbesar di ASEAN itu negara apa saja? Negara Indonesia dan Thailand. Jadi kita ini saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lain, iya. Iya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Mengerti. Ya, kalau mengerti, kita akan menutup materi ini. Setelah itu kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, sekian saja materi kita pagi ini. Selamat siang. Siang, Bu.